Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah, la tas'alil khalqa syai'an. Itu ya. Fa innahum ajzatun fuqara'u la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an. Dikit-dikit apa ini pasalnya? La tas'alil khalqa syai'an. Jangan kamu meminta apapun kepada makhluk. Gimana Ustaz? Jangan kamu meminta apapun kepada makhluk. Fa innahum ajzatun, karena sesungguhnya mereka itu lemah. Makhluk itu sangat lemah. Fuqara'u, mereka fakir, tidak memiliki apa-apa. La yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Mereka tidak memiliki, atau kalau mau diartiin tidak dapat mengendalikan juga boleh. Mereka tidak dapat mengendalikan kesengsaraan dan kebahagiaan untuk mereka sendiri, untuk diri mereka sendiri. Udah tuh. Jangan meminta apapun kepada makhluk, karena mereka pun lemah dan tidak memiliki apa-apa. Bahkan mereka tidak bisa mengendalikan kesengsaraan dan kebahagiaan untuk diri mereka sendiri, apalagi buat orang lain. Udah jelas tuh Bang Dikin? Bang Mak udah paham itu? Belum? Lah segitu Ustaz Saderi ilok belum juga. Ustaz Nasir kali? Ya, kan lagi-lagi ya, yang maha memiliki segala sesuatu itu hanya Allah. Yang maha kuasa hanya Allah. Yang memiliki kekuatan hanya Allah. Yang bisa memberikan anugerah hanya Allah. Kita yang namanya makhluk, la haula wala quwata, kita ini nggak punya daya dan nggak punya kekuatan, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa kalau tidak diberikan oleh Allah. Nah, karena yang namanya makhluk kayak kita ini semuanya sama-sama nggak bisa apa-apa dan sama-sama nggak punya apa-apa, makanya jangan pakai minta sama makhluk. Mang Kenjon, emang udah tinggal 7 hari lagi mau lebaran, lagi minta aja sama bosnya, lagi ngarepin aja kapan sih ini dianterin sama bos, kapan sih ini ditransfer sama bos, kapan sih ini dikirimin, kapan sih dipanggil sama bos. Apa ngor? Jangan pakai minta tuh Bang Injon, jangan pakai. Atau bini, namanya udah mau lebaran, kue belum ada, baju belum ada,
Jangan pakai minta sama laki, jangan. Karena lagi-lagi yang namanya bos kita tetap aja nggak punya kemampuan apa-apa, nggak bisa apa-apa. Yang namanya laki kita tetap aja nggak bisa apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa, dan nggak punya apa-apa. Jadi nggak usah minta sama makhluk, nggak usah minta sama laki kita, nggak usah minta sama bos kita, nggak usah minta sama guru kita, nggak usah. Karena lagi-lagi, biar kata orang itu kaya banget, duitnya banyak, hartanya banyak, karena emang dia sendiri pun dikendalikan oleh Allah, kita minta berkali-kali, puluhan kali, ratusan kali, tetap aja kalau hatinya tidak digerakkan oleh Allah, nggak bisa apa-apa dia, nggak bisa ngasih kita, nggak bisa itu gerakin tangannya buat buka dompetnya ngambil ratusan 10 lembar, kagak bisa. Ongkoh kagak. Oh, jangan pakai minta dah. Sama laki kita jangan pakai minta. Karena laki kita ajzatun, lemah, fuqara'u, fakir. Jangan pakai minta. Apa Ibu? Alhamdulillah gua ajak gini gitu Bang Ibu. Iya, lagi lebaran begini kan rata-rata kita pada puyeng nih. Rata-rata pada puyeng. Yang di depan puyeng, yang di belakang puyeng. Jangan pakai minta ke siapa-siapa, jangan pakai ngarepin dibagi sama siapa-siapa. Karena kita semua ya sama-sama makhluk Allah, sama-sama nggak punya kekuatan apa-apa, sama-sama nggak punya apa-apa. Jangankan buat mikirin orang lain, buat diri kita sendiri aja, kita bahagia atau sengsara, kita nggak bisa nentuin itu. Saya pengen bahagia, nggak bisa. Apa sih Mas Samsu? Kita nentuin pengen sengsara, apalagi nggak bakal bisa. Yang bisa nentuin itu ya cuma Allah. Kita dapat duit buat beli baju ya karena Allah yang ngirimin. Kita dapat duit buat beli kue ya karena Allah yang ngirimin, yang ngasih. Kalau makhluk emang sama-sama semua nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Makanya jangan minta sama makhluk, mintanya sama Allah, Zat yang maha kaya, Zat yang maha memberi anugerah. Bini minta sama Allah, ya Allah kirimin rezeki yang banyak buat laki saya, begitu doanya. Itu kalau satu yang doain ya, apalagi 4. Apa? Udah tugas kita mengedoain aja, ya Allah kirimin rezeki yang banyak buat saya, buat bos saya. Kali kalau bos saya mah rezekinya banyak, tanggal segini udah diantrin langsung begitu. Amin. Bini juga begitu, nggak kita minta nggak usah pakai marah. Kalau laki nggak ada, ya dia pun nggak bisa apa-apa. Kita sama bos kita, sama saudara kita minta tolong, dia nggak bisa bantuin, ya jangan pakai marah. Emang dia sendiri pun nggak bisa apa-apa. Yang bisa ngasih anugerah itu ya Allah. Begitu jelas ya. Makanya
tugas kita mah doa aja, minta aja sama Allah, ya Allah kirimin rezeki yang banyak buat laki saya. Udah jangan dedekin aja. Udah tuh. Lagi-lagi tuh, kita nggak bisa apa-apa. Kalaupun mau minta, ya mintanya sama Allah. Ya tadi tuh mintanya begitu. Kirimin rezeki yang banyak buat laki saya, biar bisa ngasih duit buat beli kue, biar bisa ngasih duit buat beli baju, biar bisa ngasih duit buat THR. Doain aja udah. Kalau kita minta kebetulan lagi nggak ada, lagi nggak bisa bantuin kita, ya jangan pakai marah. Emang namanya makhluk mah nggak bisa apa-apa. Begitu Mang Manta. Diajak bini enggak? Jangan pakai marah, jangan pakai marah. Dalam segala hal ya, bukan cuma dalam hal seperti itu. Kita kan kadang-kadang begini, kita pengen teman-teman kita yang deket sama kita pada rajin ngaji. Nggak bakal bisa tuh kalau Allah nggak gerakin, kita nggak bakal bisa ngajak mereka. Biar kita samper tiap hari berkali-kali, nggak bakal bisa. Karena kita nggak bisa apa-apa. Dia pun nggak bisa apa-apa. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, nggak bakal bisa berangkat. Gitu. Makanya tugas kita kalau mau seperti itu ya doain aja. Ya Allah berikan taufik dan hidayah kepada teman-teman saya biar pada rajin ngaji. Tugas kita cuma itu. Apa Ustaz? Kita pengen teman-teman kita semua pada jadi orang bener. Udah cukup doain aja, minta kepada yang maha kuasa. Karena cuma Allah yang bisa ngasih hidayah, cuma Allah yang bisa ngasih taufik, cuma Allah yang bisa mengarahkan seseorang, mengarahkan makhluknya kepada jalan yang lurus, cuma Allah yang bisa. Kita mah jangankan sampai kita ada emang sama-sama temen, cuma temen doang, kiai aja, ulama aja, guru aja, itu nggak bisa. Jangankan ulama, Rasul sendiri pengen banget pamannya ngucap 2 kalimat syahadat, tetap aja karena hidayah itu milik Allah. Makhluk nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa bikin teman kita pada bener semua. Kita nggak bisa bikin teman kita pada rajin ibadah semua, nggak bisa. Terus sampai kan Allah tegur dalam Al-Quran tuh, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu suka, nggak bisa. Makanya tugas kita cuma ngedoain. Bini juga tugasnya begitu, doain aja biar laki banyak rezekinya gitu. Makin banyak doanya, insya Allah gitu. Apa John? Makin banyak doanya, bukan makin banyak yang ngedoain, bukan. Tugas kita itu cuma bisa. Udah tuh. Gak usah minta. Udah doain aja, cukup. Tugas kita cuma doa. Minta kepada Allah. Jadi kalau udah tanggal segini, romannya atasan kita, bos kita belum nurunin THR juga, doain aja. Doain makanya jangan disumpahin. Bos sambut geledek begitu, jangan. Doain aja, doain biar rezekinya banyak. Kali kalau rezeki banyak mah ilok, kita kagak dipikirin begitu. Betul jelas ya? La tas'alil khalqa syai'an fa innahum ajzatun. Yang namanya makhluk nggak bisa apa-apa. Mereka pun sama butuhnya sama kita. Butuh anugerah dari Allah, butuh digerakkan oleh Allah, butuh diberikan kemampuan oleh Allah. Nggak ada yang bisa ngerjain sesuatu, nggak ada. Semuanya
karena dikehendaki oleh Allah. Semuanya. La yamlikuna li anfusihim dzarran wala naf'an. Jangankan buat mikirin orang lain, buat mikirin dirinya sendiri aja mereka nggak mampu, nggak bisa kalau tidak diizinkan oleh Allah. Jelas tuh ya. Itu yang pertama. Tugas kita doain aja. Kita pengen apapun, tugas kita ya doa aja. Karena semuanya lagi-lagi tergantung kehendak dan ketentuan Allah. Tugas kita timbang ngajuin proposal, timbang doa. Besok Cing Pio banyakin doanya. Ya Allah, kirimin rezeki yang banyak buat laki saya gitu. Hah? Udah, cukup. Ustaz Satin amin enggak? Ustaz Nasir kali? Enggak. Enggak usah minta ke siapa? Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa. Ad-du'a apa? Mukhul ibadah. Ada juga ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kita diperintah untuk berdoa. Cuman dalam hati kita lagi-lagi tetap aja cair atau tidaknya itu bergantung kehendak Allah. Tugas kita mengajuin aja. Tugas kita ngajuin doang, sekedar menjalankan perintah untuk berdoa. Karena Allah perintahkan kita untuk berdoa, ud'uni astajib lakum. Ya udah, kita berdoa. Tapi jangan maksain hasil. Tetap aja hasilnya lagi-lagi bergantung ketetapan dan kehendak Allah. Apalagi yang makhluk mah emang sama-sama nggak punya. Bangsanya Bang Andi minta sama Kemang Ayat, yang ada diajak nangis bareng. Bangsanya Mang Narmin minta Mang Genjen, ayo udah kita nangis bareng aja. Sama-sama nggak punya apa-apa. Abang Budin, tawasul yang lagi. Tawasul mah artinya wasilah orang dalam. Tawasul penting. Tawasul kita kan rata-rata belum pada kenal sama Allah, makanya kita berwasilah kepada para waliullah, kepada para nabi, orang-orang yang sudah kenal dengan Allah. Kita berwasilah, Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika bijahi nabika nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wal karubiyin wasyuhada wal auliya was solihin. Bertawassul, ya Allah aku mohon kepadamu dan aku bertawassul kepadamu dengan kemuliaan. Bertawassul penting itu. Orang sekarang kerja aja kudu ada orang dalamnya. Bocah sekolah aja SMP pengen dapat sekolah favorit itu kudu ada orang dalamnya. Kerja biar kata pabrik gajinya UMR tetap aja kudu ada orang dalamnya. Apalagi kaitannya doa kita sama Allah, perlu ada orang dalam. Makanya kita dianjurin kan ziarah ke makam para wali, minta doa dari para ulama, para kiai, buat wasilah. Karena mereka orang-orang yang sudah kenal dengan Allah, kita mah belum, kapan? Belum kenal. Beda kalau tawassul kemudian, beda. Doa kepada Allah
untuk makin tajam doanya pakai tawasul, berwasilah gitu. Biar kemungkinan dicairkannya lebih besar gitu. Apalagi kan tadi kita baca kun payakun gitu, payakun. Sudah cukup. Kiai namanya Kiai? Enggak. Kiai asli kali? Cukup. Jadi jangan pakai minta sama makhluk, mintanya sama Allah aja. La tastahinu bi kalimatil hukama'i wal ulama'i fa inna kalamahum dawaun wa kalimatihim samaratu wahyillahi azza wa jalla. La tastahinu bi kalimatil hukama'i wal ulama'i. Jangan kalian menganggap remeh, merendahkan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para hukama dan ulama. Jangan meremehkan kalimat atau nasihat-nasihat, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para hukama dan ulama. Fa inna kalamahum dawaun, karena sesungguhnya ucapan mereka adalah obat. Ibaratnya hati kita ini semuanya pada sakit. Yang mau tanya, pada sakit ya. Udah gitu penyakitnya kronis, komplikasi lagi. Apa Bang Mak? Udahnya sakit, kronis lagi, komplikasi. Hati kita tuh segala macam penyakit ada di dalamnya. Penyakit hasad ada, penyakit kibir ada, penyakit ujub ada, riya, sum'ah, toma, hikdun, hubbul jah, hubbur riyasa, hubbud dunya, bakhil. Berbagai macam penyakit ada di hati kita. Belum lagi ditambah sama malas ibadah. Banyak dah penyakit kita mah. Kalau mau diperiksa atu-atu. Nah, obatnya itu ucapan nasihat para ulama, itu obatnya. Kalau kita pengen hati kita yang sakit ini jadi sembuh, ya minum obatnya. Dengerin nasihat para ulama, ikutin ajaran para ulama. Itu obat buat hati kita. Tutup. Hah? Kalau kata Mang Kenjon taruh di Gerame 200 gitu. Kalau geburas gitu. Mangap ke 2 empang. Udah tuh. Dengerin nasihat para ulama, ikutin ajaran-ajaran para ulama, orang-orang bijak. Karena itulah obat buat hati kita yang pada sakit. Kan rata-rata kita semuanya sakit hatinya. Rata-rata usah dia. Jangankan yang baru-baru ngajinya, yang udah bertahun-tahun ngajinya, tetap aja kalau kita periksa masih pada sakit.
Apa bagus? Sakit hatinya. Ya gini kan, masih dendam, masih gedeg sama orang lain, masih benci sama orang lain, seneng ngelihat teman susah, susah ngelihat teman seneng. Itu kan penyakit kita semua. Ngerasa paling bener, ngerasa paling pinter, ngerasa paling banyak ibadahnya, ngerasa paling cakep ibadahnya. Itu kan penyakit kita semua. Ditambah lagi kan pelit, jangankan sama orang lain, sama keluarga, sama saudara, sama bini, pelit kan gitu. Udahlah, jadi apa sih? Udah tuh. Banyak penyakit kita. Nah obatnya satu, nasihat para ulama. Itu obatnya. Cuman kalau udah dikasih obatnya diminum. Jangan tobat dibeli doang. Dibeli doang. Ke apotik mah rajin banget. Gesik-gesik ke apotik, gesik-gesik ke puskesmas, ke klinik, beli obat mulu. Minum itu obatnya. Udah tuh. Kalau udah dapat nasihat dari para ulama, dapat ajaran dari para ulama, jangan cuma didengerin doang, pakai, terapin dalam kehidupan kita. Ya obat juga kalau cuma dibeli doang ya buat apa? Apa numpuk itu di kotak P3K di rumah, obat segala macam. Jangan cuma dikumpulin doang. Emang kadang-kadang kita ngukurnya pakai rokok sih. Asal udah rokok enakan udah sehat ini mah. Apa Ustaz? Ngukurnya ngukur dewek. Makanya kita udah sehat ini, udah sehat, udah kesakit. Apa? Udah tuh. Fa inna kalamahum dawaun. Sesungguhnya ucapan mereka itu obat buat hati kita. Makanya sampai dinyanyiin kan tombo ati gitu. Tombo ati. Awasin cing, lagi nyengir aja. Makanya begitu, obat hati. Obat hati. Itu nasihat para ulama. Dengerin nasihatnya dan ikutin ajarannya. Terapkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai obat itu kita kumpul-kumpulin doang. Nah kalau duit dikumpulin kepake enak. Lah obat dikumpulin buat apaan? Apa Bang Ipul? Udah tuh, jelas. Wa kalimatihim. Ini kita atopin ke kalamahum ya. Wa kalimatihim thamaratu wahyillahi azza wa jalla. Dan kalimat-kalimat mereka, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut mereka, thamaratu wahyillahi azza wa jalla, adalah buah dari wahyu Allah azza wa jalla. Buah dari wahyu Allah azza wa jalla. Semua yang diucapkan oleh para ulama, semua yang diucapkan oleh para hukama, sumbernya satu, Al-Quran. Semuanya tuh. Meskipun kadang-kadang kelihatannya ucapannya nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita, tapi kalau ulama yang ngomong itu sumbernya dari Al-Quran. Semua kitab-kitab yang disusun oleh para ulama, mau itu kitab fikih, kitab tauhid,
kitab akhlak, tasawuf, semuanya bersumber dari Al-Quran. Makanya jangan pakai kayak Ustadz Iqbal, jangan. Udah kita mah pakai Al-Quran sama hadis aja. Begitu saja. Hah? Semua yang diucapkan oleh para ulama itu sumbernya dari Al-Quran. Nasihat-nasihat mereka merupakan intisari, merupakan buah dari pemahaman yang mereka dapatkan dari Al-Quran. Jangan pakai ragu, makanya jangan kita anggap remeh. Apalagi yang benar-benar ulama, jangan sampai ucapannya kita anggap remeh, kita anggap rendah. Mentang-mentang ngomongnya nggak pakai bahasa Arab, kita anggap remeh aja. Padahal ucapan ulama meskipun pakai bahasa kita itu sumbernya dari Al-Quran, bersumber dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Makanya dengerin Bang Rizal. Kalau udah dengerin, pakai dalam kehidupan. Obatnya minum, obat. Ya kalau emang nggak mau yang pahit, ntar dikasih obat yang bentuknya sirup dah, biar manis. Udah tuh. Bang Budin, namanya Bang Budin. Bang Hendrik, enggak. Bagus lagi? Hah? Ulama. Hukama, orang-orang bijak. Kan waktu kemarin kita baca kitab Maraqil Ubudiyah, ada tuh keterangannya. Orang yang hafal lebih dari 3.000 hadis itu maksudnya hakim. Maksudnya orang bijak. Kalau hafiz kan yang hafal 100.000 hadis, mereka kan begitu ya. Orang-orang bijak. Kalau hukama orang-orang bijak. Udah tuh. Bang Mak namain nggak? Cukup. Nah, di mana kita dapat nasihat ulama? Ya nggak lain, cuma satu tempatnya, di majlis. Di majlis ilmu, majlis taklim. Kalau kita pengen ngobatin hati kita yang masih pada sakit, sering-sering datang ke majlis taklim, sering-sering datang ke majlis ilmu. Karena di situ tempat kita beli obatnya, di situ adanya. Apa mengenjot? Jangan malas, makanya buat hadir ke majlis ilmu, majlis taklim, jangan malas. Apalagi buat kita yang masih banyak penyakit hatinya. Dalam rangka ngobatin hati kita, jangan malas buat hadir ke majlis ilmu. Kiai, namain Kiai, cukup. Ustaz itu cukup itu udah. Bang Budin, Ustaz Nasir, enggak. Lah. Jam berapa sih? Baru jam 1 lewat. Al-ghadabu idza kana lillahi azza wa jalla fahuwa mahmudun. Wa idza kana li ghairihi fahuwa madmumun. Al-ghadabu, marah. Idza kana lillahi azza wa jalla, apabila marahnya itu keadaannya karena Allah azza wa jalla, fahuwa mahmudun, maka marahnya terpuji. Marah karena Allah azza wa jalla itu terpuji. Wa idza kana li fahuwa madmumun. Dan apabila marah itu
karena selain Allah, fahuwa madmumun, maka dia tercela. Ayo tambahin, mau mantap? Udah tuh, cukup. Bang Kesmono kali, Bang Ayudin, udah jelas itu. Bang Hendrik, udah jelas. Yang mana yang belum jelas? Marah yang karena Allah. Kita biasanya begini nih, dalam kehidupan rumah tangga kita aja, di rumah sama bini kita kek, sama anak kita kek, kadang-kadang kalau urusannya perintah kita yang enggak dijalanin, kita marah. Tapi giliran perintah Allah yang ditinggalin, kita biasa aja. Bini kita suruh nyeduh kopi, tahu-tahu kagak dibikinin, sewot, budeg apa begitu. Disuruh nyeduh kopi masih rebahan aja. Kadang-kadang begitu. Giliran bini Romana sama sholat entar-entaran, kagak marah pisan, malah ditemenin, ayo sini, malah temenin. Anak kita suruh ke warung beli rokok, entar-entaran aja kita omelin. Giliran bocah kagak ngaji, kita antepin aja. Itu tuh marah karena Allah dan marah karena selain Allah. Apa Ustaz? Ustaz Satiri hadir ke acara tahlil. Kalau acaranya tidak sesuai dengan tuntunan agama, enggak marah dia. Marahnya kalau bisa rohnya ketriwal, itu baru marah. Apa Ustaz? Kadang-kadang kita begitu. Kalau buat agama Allah, kalau buat hukum-hukum Allah, keluarga kita, saudara kita enggak nerapin hukum-hukum Allah, kita biasa aja. Tapi ketika kepentingan diri kita, kemauan kita tidak dipenuhi, baru kita marah. Biasanya begitu. Apa rata-rata? Begitu Bang Hendrik. Kita makan kagak dilayanin sama bini, itu marah banget. Giliran bini keluar rumah kagak pakai kerudung, diantepin aja. Habis galakan dia kalau diomelin gitu ya. Kalau buat kepentingan pribadi kita, begitu kepentingan kita diusik, kita marah. Tapi hukum-hukum Allah ditinggalkan, tidak diterapkan, itu kita anteng-anteng aja. Apa Ustaz? Nah, kalau untuk membela agama Allah kita marah, kalau untuk membela hukum-hukum Allah agar ditegakkan kita marah, itu marahnya terpuji. Kalau kita marah karena harga diri kita yang diinjek-injek, karena kepentingan kita yang tidak terpenuhi, itu tercela. Gitu, jelas ya. Al-ghadabu idza kana lillahi azza wa jalla fa huwa mahmud. Tinggal perhatiin aja dah. Biasanya kita marahnya karena apa? Biasanya gara-gara hukum Allah tidak diterapkan,
atau gara-gara kepengenan kita yang kagak diturutin. Apa Bang Farhan? Hah? Kalau guru ngaji galak karena di rumahnya nggak ada beras. Duitnya lagi kagak. Makanya bodoh sewot mulu udah. Hah? Kudu Bang Hakim. Jadi guru ngaji kudu ambekan. Udah tuh. Tergantung Mang Budin marahnya karena apa lagi-lagi gitu. Ini karena bocah disuruh jamaahnya romannya lalaura aja gitu. Lagi masih bercanda aja kita marah dah. Gitu. Kayak saya sendiri kan. Jamaahnya di rumah kagak pada sholat diantepin aja. Tapi begitu mau lebaran kagak ada yang ngirimin BHS pisan, marah baru gitu. Apa? Tinggal dilihat tuh, kita biasanya marahnya karena apa? Kita marah sama bini kita karena dia melanggar aturan Allah atau karena kepengenan kita yang gak diikutin. Kita seringnya di rumah marah sama anak karena dia nggak ngaji, apa karena begitu kita suruh kagak dengerin pisan. Tinggal lihat aja. Kalau marahnya karena orang itu melanggar hukum Allah, itu terpuji. Tapi kalau marahnya karena kepentingan kita, makanya kayak Rasul aja dah. Rasul kalau agama Islam yang dihina, baru beliau. Tapi kalau dirinya sendiri biar diludahin, biar dilemparin kotoran unta, ya biasa aja, nggak marah. Bahkan yang ngeludahin tiap pagi begitu sakit ditengokin. Selama itu bukan agama Islam yang diaru-aruin, selama itu bukan hukum Allah yang diacak-acak, kalau itu masih berkaitan sama dirinya sendiri, nggak marah, enggak. Ya biarin aja, silakan aja. Kalau buat dirinya sendiri. Begitu. Kita kan kadang-kadang terbalik. Kalau giliran kepentingan kita yang diganggu, baru kita marah. Begitu Ustaz. Jelas ya? Al-mu'minu yahtaddu lillahi azza wa jalla la li nafsihi. Orang mukmin itu ngamuknya karena Allah azza wa jalla. Kemudian ihtadda yahtaddu itu ngamuk, kemudian ngamuk. Apa kalau bahasa Indonesianya apa kemudian? Hah? Udah saking marahnya udah. Kalau berkaitan dengan Allah, marah dah baru dia. Orang mukmin ngamuknya karena Allah azza wa jalla, la li nafsihi, bukan karena dirinya. Bang Awing nambahin, Bang Awing, jangan diem aja lah.
begitu ngelihat lakinya romannya kagak mau berangkat ngaji, kudunya marah. Udah jam segini bang, belum berangkat juga. Kalau timbang masalah nggak dibagi duit, nggak pakai marah itu mah. Kudu. Pokoknya kalau berkaitan sama diri kita, kalau orang mukmin nggak bakal marah. Selama cuma dirinya yang disakitin, dikata-katain, dihina. Kalau cuma dirinya sendiri nggak bakal marah dia. Bang Hakim kita keplak nggak bakal marah dia. Kalau udah mukmin, Yahtandu nusrotan lidinihi la nusrotan linafsihi. Dia akan ngamuk nusrotan lidinihi dalam rangka menolong agamanya, la nusrotan linafsihi, bukan untuk menolong dirinya. Makanya tadi tuh, kalau hukum Allah yang diabaikan baru dia marah. Tapi kalau dirinya sendiri dikata-katain, dihina, dicaci, nggak ngaruh kalau buat orang mukmin. Gimana Bang Ipul? Jauh amat sama kita yang mukmin ya? Hah? Pencemaran nama baik. Kalau emang nama baik itu udah tercemar. Udah tuh. Orang mukmin dia ngamuknya dalam rangka menolong agama Allah, bukan untuk menolong dirinya. Kalau dirinya silakan aja, mau disakitin kayak apapun nggak bakal marah orang mukmin. Dikata-katain dah biar kata sampai nyelekit banget omongannya. Kalau orang mukmin nggak bakal marah, silakan aja, malah seneng. Ada di sini yang kalau dikata-katain seneng. Alhamdulillah kita dikasih pahala gratis. Alhamdulillah. Lah ya kan katanya begitu keterangannya. Kalau kita dizolimi sama orang lain, nanti pahala dia buat kita, dosa kita diambil buat dia, kan gitu. Makanya kudunya kan jadinya seneng. Begitu kita disakitin orang lain kan kudunya seneng. Alhamdulillah dikasih pahala gratis, nggak pakai capek. Kalau kita sholat mah belum tentu pahalanya ada. Kalau kita zikir mah belum tentu ada pahalanya. Ini mah kagak pakai ngapa-ngapain, dikasih pahala gratis. Hah? Ya itu karena kita masih ngikutin nafsu kita. Ngerasa harga diri kita diinjek-injek. Ngerasa harga diri kita disakitin, direndahkan. Itu yang bikin kita marah. Padahal mah nggak berasa kan. Kali kalau dikata-katain kita jadi kuru, enggak, dia kan masih gemuk-gemuk juga. Kali kalau kita habis diomong-omongin kita jadi miskin, ya enggak, gini kan gitu. Emang udah. Jadi ngapain kudu marah? Bengep kagak. Benjol kagak kan gitu. Malah dikasih pahala gratis, dosa kita dipindahin ke dia. Jadi kenapa harus marah? Kalau berkaitan sama diri kita, kudunya girang. Makanya kan dulu sering kita bacain tuh ceritanya dalam kitab Ihya ada. Begitu ada sahabat laporan, wahai Amirul Mukminin, tadi kamu diomong-omongin sama si Anu. Kan langsung ke dapur ngambil korma sepeti, tolong nih anterin buat yang tadi ngomong-ngomongin saya. Lah dikasih pahala gratis kan gitu.
Hah? Ada di sini yang begitu. Ini antriin duren ya buat si Anu gitu. Lu gedik palanya gitu. Jadi kenapa harus marah? Kita dikasih pahala gratis, dosa kita dihapuskan. Kalau orang mukmin, dia marahnya kalau agama Allah yang dihina. Kalau agama Allah, hukum-hukum Allah diabaikan, baru dia marah. Kalau buat diri sendiri, nggak pakai marah. Mang Kenjun lagi ngebut banget, pengen. Tahu-tahu ngajak bininya kagak mau, nggak pakai marah. Paling ngancam dong besok loh, gitu. Nggak pakai marah. Benar nih. Ya timbang bini disuruh nyeduh kopi, roman entar-entaran aja. Kita kurang dilayanin ketika makan atau ketika di rumah, ya nggak pakai marah. Cukup ngancem aja, gua tambahin gitu. Udah tuh. Yang dobu idza khuriqo haddun min hududillahi azza wa jalla kama yagdobun namiru idza akhadhu soidahu, atau ukhidu boleh ya, idza ukhidu soidahu. Yang dobu dia marah idza khuriqo haddun min hududillahi azza wa jalla, apabila salah satu hukum dari hukum-hukum Allah azza wa jalla dirobek-robek, dicabik-cabik, ditinggalkan, diabaikan, baru dia marah. Abang Ibu, apa Ustaz Samsul? Yang dobu idza khuriqo haddun min hududillahi azza wa jalla. Kalau hukum-hukum Allah yang diabaikan, baru dia marah. Itu orang mukmin. Kama yaghdabun namiru idza ukhidu soidahu, sebagaimana marahnya harimau apabila buruannya diambil. Fala jaroma yang dobu yang dobullahu azza wa jalla li godobihi wa yardo li ridohu. Fala jaroma, maka sudah pasti, sudah tentu, yang dobullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla akan marah ligodobihi, karena marahnya orang itu, wa yardo liridohu, dan Allah akan ridho karena ridhonya orang itu. Kalau kita marah karena Allah, maka pasti kita akan diberikan kekuatannya, didukung oleh Allah, fasilitasnya dikasih. Kalau kita marahnya karena Allah, kita marah Allah ngikut marah, kita ridho Allah ngikut ridho. Kalau sudah bisa seperti itu, kalau sudah bisa marahnya cuma karena Allah doang.
bukan karena hal lain. Kayak orang tua, akhirnya orang tua ridho, Allah ngikut ridho. Orang tua murka, orang tua marah, Allah ngikut marah. Makanya jangan sembarangan sama ulama, sama para kiai. Jangan enteng mulut kita buat nyakitin mereka. Apalagi buat orang-orang yang marahnya cuma karena Allah. Karena begitu dia marah akan didukung oleh Allah. Yang kesian kita lah. Nah, orang kalau udah marahnya didukung sama Allah, fasilitasnya dikasih, udah apa aja. Kayak nabi-nabi sebelumnya kan begitu. Nabi Nuh kaumnya nentang, nggak mau ngikutin dakwahnya. Dia marah, minta kepada Allah, dikasih fasilitasnya, diturunin banjir bandang, kan gitu. Apa mau Didi? Ya kan dulu ada ceritanya juga. Ada ulama itu gedeg banget sama jin karena suka gangguin orang. Dari rumahnya berangkat bawa kapak, pengen nebang itu pohonan tempat jin tinggal kan gitu. Awalnya ikhlas, makanya jin itu sampai takut. Ya udah dah, kita damai aja, damai. Pokoknya setiap hari ntar saya kasih ya kepingan emas gitu. Yang penting jangan marah, jangan ditebang pohon saya. Damai. Hari kedua begitu lagi, dikasih dah tuh kepingan emas lagi sama jin. Sampai hari ketiga, begitu dia bangun, di bawah bantalnya nggak ada kepingan emas. Biasanya kemarin-kemarin jin itu janji, pokoknya asal bangun tidur ntar di bawah bantal dikasih kepingan emas. Yang penting pohon saya jangan tebang gitu. Begitu hari ketiga, dia bangun tidur di bawah bantalnya nggak ada kepingan emasnya, dia marah. Marahnya bukan karena Allah lagi udah. Marahnya karena nggak dikasih duit lagi gitu. Ujung-ujungnya yang tadinya jin itu takut sama dia, pas hari ketiga nggak takut lagi. Kalau kemarin kamu marahnya karena Allah, saya takut. Sekarang kamu marahnya karena nggak kebagian kepingan itu. Kita juga begitu, makanya kalau marahnya karena Allah, terpuji, cakep. Cuma niatnya bergeser. Awalnya sih iya lempeng, karena anak nggak sholat atau melin kan. Begitu rupanya kagak didengerin pisan, marah, makin marah. Marahnya bukan karena Allah lagi udah. Marahnya karena ucapan kita nggak didengerin sama anak. Itu tercela yang begitu marah. Begitu nih. Udah beda niatnya. Awalnya niatnya lempeng, pengen nyuruh anak sholat, bukan nggak didengerin. Yang kedua marahnya udah lain lagi udah. Kalau yang pertama masih terpuji marahnya, yang kedua udah tercela marahnya, karena marahnya karena anak kita nggak dengerin ucapan kita. Gitu. Iya, makanya kalau sama anak mah jangan pakai marah, cukup, jangan pakai marah, ajak aja bareng-bareng. Ayo tong kita sholat, ayo tong ikut bapak sholat, ntar bapak kasih duit 100.000 gitu. Jangan pakai marah kalau sama anak mah. Saya juga sama anak nggak pernah marah, paling cuma ngomel doang dikit. Cukup sekali aja ngomel mah. Takutnya tadi, begitu yang kedua marahnya udah lain lagi niatnya, bukan karena Allah lagi.
Bahkan kalau bisa nggak usah pakai dimarahin, doain aja, doain. Karena lagi-lagi yang punya keluarga kita itu Allah. Doain aja, ya Allah kasih kekuatan buat istri saya dan anak saya untuk menjalankan hukum-hukum, untuk menjalankan perintahmu dan meninggalkan laranganmu, gitu. Nggak pakai diomelin, Mas Samsu, nggak usah diomelin. Apa yang marah tadi? Lah, jam berapa ini? Masih panjang nggak? La tuzhiril ghadaba lillahi azza wa jalla wa huwa li nafsika fatakunu munafiqon. La tuzhiril ghadaba lillahi azza wa jalla. Jangan kamu menzohirkan marahmu karena Allah azza wa jalla, padahal itu karena dirimu. Fatakunu munafikon, maka jadinya kamu tergolong orang munafik. Pura-puranya membela agama Allah, padahal linafsika, padahal karena kepentingan dirinya sendiri. Fatakunu munafikon, maka jadilah kamu orang munafik. Kayak Ustaz Satiri waktu Covid kan gitu. Apaan? Tahlilan pakai ditutup, Jumatan pakai ditutup. Marah dia. Karena Jumatan kagak boleh, tahlilan kagak boleh. Ini perintah Allah, wajib dilaksanakan. Mati mau urusan Allah. Padahal tujuannya cuma karena jadwal khotibnya di cancel, begitu. Terus kalau masjid nggak ada Jumatan, jadwal khutbah kita kagak jadi ini. Aturan dapat 500, gagal dapat 500 ya kan. Marah makanya nih, tahlilan pakai ditutup kagak boleh. Jumatan pakai kagak boleh. Pengajian pakai kagak boleh gitu. Padahal aslinya linapsika. Cuma karena jadwal khotibnya jadi cancel jadinya. Apa Ustaz? Pura-puranya membela agama Allah, pura-puranya. Apa Ustaz? Begitu ada orang meninggal, ekonominya sulit, dia nggak bikin tahlilan, kita marah-marah. Lah kudu ngadain tahlilan, jangan tinggalin tradisi yang cakep di kampung kita. Padahal kalau nggak ada tahlilan dia nggak kebagian ntar amplopnya gitu. Pura-puranya bela agama Allah, tapi padahal tujuannya linafsika, buat dirinya sendiri. Apa ngomongin? Ya sama kan, kebanyakan kita begitu, ngeluarin dalil, ayo kita sedekah, ayo kita sedekah. Padahal karena dia jadi guru, biar zamannya pada kasih hadiah buat dia, kan begitu. Apa? Ada tujuan lainnya. Ada batu di balik udang. Jangan menzohirkan marahmu karena Allah Azza wa Jalla, padahal itu untuk kepentingan diri. Maka jadinya kamu tergolong sebagai orang munafik.
Hah? Berat. Yang mana? Nah iya kan, dilatih pelan-pelan Ustaz. Saya ego, kadang-kadang masih seringan bugono gitu. Makanya kita latih diri kita pelan-pelan. Idza fa'alta fi'lan fa'azil nafsaka wa hawaka wa syaitonaka minhu. Apabila kamu mengerjakan sesuatu, maka hilangkan nafsumu dan keinginanmu serta setanmu dari perbuatan itu. Karena selama kita mengerjakan sesuatu karena ngikutin nafsu kita, kepengenan kita dan setan-setan kita, begitu itu tidak terpenuhi, kita marahnya bukan karena Allah, marahnya karena nafsu kita, karena setan kita, karena kepengenan kita. Wala taf'alhu illa lillahi azza wa jalla wa imtithalan li amrihi. Dan jangan kamu lakukan itu kecuali karena Allah azza wa jalla dan karena mengerjakan perintahnya. Dalam semua aktivitas yang kita kerjakan, buang nafsu kita, kepengenan kita, dan setan kita dari itu, dari semua perbuatan kita. Kerjain semuanya murni karena Allah dan semata-mata menjalankan perintah Allah. Makanya nggak pakai 2 kali 3 kali marahnya. Begitu kita ngelihat anak kita romannya sama sholat masih malas-malasan aja, ya cukup ngomel sekali cukup. Ngomelnya sekedar menjalankan perintah Allah untuk mengarahkan anak-anak kita. Apa Ustaz? Sekedar menjalankan perintah Allah. La taf'al syai'an, ini cepetin aja ya, udah mau jam 2. La taf'al syai'an illa bi amrin hazmin minallahi azza wa jalla. Jangan kamu melakukan sesuatu kecuali dengan perintah yang pasti, yang jelas dari Allah azza wa jalla. Imma biwasitati syar'i, bisa jadi melalui perantara syara'. Perintah yang kita dapat melalui Al-Quran, hadis, dan ucapan para ulama, itu namanya perintah melalui perantara syara', biwasitati syar'i. Au biilhamin minallahi azza wa jalla, atau dengan ilham dari Allah azza wa jalla liqalbika, yang langsung diberikan ke dalam hatimu. Ma'a muwafaqati syar'i, serta tetap mengikuti serta tetap sesuai dengan aturan-aturan syara'. Jadi perintah Allah ada 2. Ada yang melalui Al-Quran, hadis, dan ucapan para ulama. Ada yang langsung diberikan ke dalam hati kita. Tapi perintah yang diberikan ke dalam hati, kita perhatiin lagi, ini sesuai atau tidak dengan hukum-hukum syara'. Kalau perintah yang masuk ke dalam hati itu tidak sesuai dengan perintah syara', jangan dikerjain. Karena bisa jadi itu
bukan ilham dari Allah. Yang ada malah bisikan dari setan gitu. Bisikan dari nafsu kita. Kadang-kadang ada aja tuh orang ngakunya dapat ilham, tapi ujung-ujungnya ngaku nabi, ujung-ujungnya jadi kagak sholat, ujung-ujungnya jadi kagak puasa. Ngakunya dapat ilham dari Allah. Abang Henry, kalau itu memang sesuai dengan hukum-hukum syara, jalankan. Tapi kalau tidak sesuai dengan hukum-hukum syara, tinggalkan. Dua, ada yang melalui perantara syara, ada yang langsung diberikan ke dalam hati berupa ilham. Coba kalau yang ilham ini buat kita mah jarang dah, jarang. Ini mah buat orang-orang khawasul khawas, buat orang-orang khusus. Kalau yang kayak kita, orang-orang awam, jarang kita mah dapat ilham. Yang ada bukan ilham, wangsit kita mah. Apalagi emang yang namanya ilham itu biasanya diberikan ke dalam hati yang bersih. Kalau kita makan tahu sendiri, hati kita masih kotor, masih banyak penyakitnya. Yang ada bukan ilham yang masuk, ntar kemasukan cakrim. Udah tuh, cukup jam 2. Lagi-lagi ya, kalau kepentingan diri kita yang diabaikan, harga diri kita yang disakiti, gak usah marah. Tapi kalau agama Allah, hukum-hukum Allah yang ditinggalkan, yang dicabik-cabik, yang dihinakan, baru kita marah. Kalau kita marah karena kepentingan diri kita, itu marahnya tercela. Tapi kalau kita marah dalam rangka membela agama Allah, itu marahnya terpuji. Ustaz Iqbal biasanya kalau ngomelin bocah di masjid, itu alasannya apa? Karena kita keganggu, berisik apa gimana? Kalau kita marahnya karena kita keberisikan, berarti itu marahnya karena kepentingan diri kita sendiri. Tipis. Dah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.